Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ibu-ibu semuanya ya? Sehat. Ya, sehat. Kita ketemu lagi ya Bu ya dengan saya mendampingi ibu masing-masing. Jadi sesi selanjutnya itu yang akan kita bahas adalah sesi atau langkah keempat, yaitu mengidentifikasi lembaga PAUD di sekitar tempat tinggal. Ya Bu. Jadi di sini kita harus mengidentifikasi lembaga PAUD di sekitar kita. Karena apa? Anak-anak ibu nanti kan akan masuk ke PAUD tersebut, ya Bu ya. Nah di sini saya minta tolong untuk ibu-ibu menyebutkan lembaga pendidikan yang ada di sekitar ibu-ibu. Boleh ibu sebutkan ada lembaga pendidikan apa aja Bu di dekat rumah ibu? TK. TK namanya TK apa Bu? TK Mekar Sejati. TK Mekar Sejati. TK Aisyah. Di sebelahnya Bapak TK Aisyah Pak ya. Oke. Anak saya. Nah di situ ada TK Mekar Sejati dan ada TK Aisyah ya Bu ya. Nah jadi menurut Ibu bagaimana sih tempat TK itu di sana? Menurut Bapak sama Ibu apakah sudah baik atau belum? Menurut saya udah bagus Pak. Sudah baik ya Bu ya. Ya. Nah kalau menurut Bapak gimana Pak? Alhamdulillah sudah lumayan bagus. Sudah lumayan bagus, alhamdulillah kalau gitu ya Pak. Nah di sini sebelum kita lanjut ke langkah selanjutnya, ya saya minta tolong ke ibu-ibunya buat kelompok kecil 4 sampai 5 orang. Ya Bu, tadi kan sudah saya suruh buat kelompok ya Bu ya, 4 sampai 5 orang. Di situ kita diskusikan ibu-ibu dengan teman kelompoknya kenapa memasukkan ke lembaga PAUD. Jadi didiskusikan masing-masing kelompok. Yang pertama jarak tempuh, biaya transportasi dan biaya kegiatan. Yang kedua adalah kendala yang dihadapi ketika memasukkan anak ke lembaga PAUD. Yang ketiga bagaimana cara peserta menghadapi kendala tersebut. Boleh silahkan ibu diskusikan ke setiap kelompoknya masalah-masalah yang ada. 3 masalah yang ada ini: jarak tempuh, biaya transportasi dan biaya kegiatan. Kendala yang dihadapi ketika memasukkan anak ke lembaga PAUD apa? Terus bagaimana cara ibu-ibu menghadapi kendala tersebut? Boleh coba ibu diskusikan. Setelah bapak ibu diskusikan itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Ibu? Ya. Ya, silakan diskusikan. Ya. Sudah Bu ya, sudah sudah dibahas di kelompok ibu dan sudah dipresentasikan oleh masing-masing kelompok. Terima kasih dengan saya ucapkan dengan banyak terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah mau berani untuk bicara di depan kami, di depan saya dan di depan teman-temannya yang lain. Dan dari sini ibu-ibu sudah paham semua kendala apa yang ada di ibu-ibu masing-masing dan kenapa harus memasukkan anaknya ke PAUD, yaitu Bu, karena pendidikan itu penting ya Bu ya. Jadi pendidikan anak di usia dini itu sangat penting. Jadi jangan sampai ibu-ibu terlambat untuk memasukkan anak ke sekolah. Nah sekolah PAUD ini namanya Bu, PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi harus sedini mungkin ibu memasukkan anak-anak ibu ke PAUD, karena di situ bukan hanya belajar tapi bisa belajar sambil bermain, tapi bisa juga bermain sambil belajar. Paham ibu-ibu semua ya? Paham ya sampai di sini. Jadi saya harap kepada bapak atau ibu sekalian, jangan sampai ada anaknya yang sampai putus sekolah atau tidak sekolah di PAUD ya Bu ya. Karena sekarang pendidikan itu wajib Bu. Sebelum masuk SD, anak sudah harus minimal PAUD atau di TK ya Bu ya. Selanjutnya itu adalah jika ada kendala di biaya, maka salah satu cara untuk mengatasinya adalah mengurangi kebiasaan jajan si anak itu Bu. Yang biasanya dikasih jajan 5.000, itu bisa kita kurangi misalkan 2.000 atau 3.000. Kalau nangis ya jangan dibiasakan. Kita bahasanya kalau kata orang Semender kita upuk Bu.
kita upuk, kita rayu-rayu anak itu supaya tidak nangis. Jadi lebih baik memang kita dari awal biasakan untuk si anak tersebut lebih berhemat Bu ya. Jadi nanti ibu kasih jajan 2.000 ya. Dengan begitu kebiasaan jajan anak sehari-hari ini tidak terlalu membebankan biaya kepada ibu masing-masing atau bapaknya ya Pak ya. Nah, nanti akan kita bahas selanjutnya itu cara mengelola keuangan, tapi di modul selanjutnya ya Bu ya. Yang sementara ini kita hanya untuk membahas kenapa si anak harus masuk PAUD ya Bu ya. Oke, nah dan jangan lupa Bu ya, setelah pertemuan ini, setelah acara ini, setelah P2K2 ini, ibu-ibu atau bapak-bapak yang belum memasukkan anaknya ke PAUD, saya harap tolong segera dimasukkan ke PAUD anaknya. Karena bantuan dari pemerintah ini untuk membantu ibu-ibu dan bapak-bapak agar anaknya tidak putus sekolah dan mendapatkan perhatian untuk gizi dan lain sebagainya. Paham ibu-ibu semua yang di sini ya? Ya, mungkin cukup sampai di sini Bu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.